Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 20 sampai chapter 22. Di sini kita akan diperlihatkan keputusan Rimuru Sama untuk membantai semua pasukan Falmouth demi menghidupkan warganya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di awal halaman, kita diperlihatkan Foss yang sedang berpatroli di kota. Di saat sedang berpatroli, Foss masih memikirkan keadaan Rimuru Sama yang sudah 3 hari menyendiri di alun-alun kota tempat mayat Shion dan para korban lainnya berada. Selain itu, Foss juga memikirkan perkataan Miyuran sebelumnya tentang penyebab melemahnya semua orang karena sihir penghalang yang Miyuran aktifkan. Di saat Foss sedang memikirkan hal itu, datanglah Nemu dan Stella yang sedang membawa makanan dan selimut. Stella kemudian menyapa Foss dan berkata, "Hei Foss, kami sedang mencarimu, dan tolong bantulah kami mengirimkan makanan ini. Kau pasti juga ingin tahu keadaan Miyuran Sama dan yang lainnya kan?" Foss yang mendengar itu pun menerima ajakan Stella. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai mengantarkan makanan tersebut. Di saat akan memasuki ruangan Miyuran, mereka bertiga bertemu dengan Crucius dan Yom yang sedang menjaga kamar Miyuran. Foss kemudian menyapa Crucius dan berkata, "Crucius Sama, apakah kau baik-baik saja? Kudengar kau berkelahi dengan Benimaru Sama untuk melindungi Miyuran Sama." Crucius menjawab, "Mereka memberiku full potion segera, jadi aku baik-baik saja. Selain itu, Benimaru berada di tingkat yang jauh berbeda sampai aku tidak bisa berbuat apa-apa." Foss bertanya, "Tapi Crucius Sama, kenapa kau melindungi Miyuran Sama?" Crucius menjawab, "Yah, pria manapun pasti akan mempertaruhkan nyawanya demi seseorang yang ia cintai." Di satu sisi, Yom terlihat begitu kesal dan berkata, "Pasti ada alasan Miyuran harus melakukan hal itu, namun aku tidak bisa melakukan apapun untuknya." Crucius berkata, "Tenanglah Yom." Crucius kemudian bertanya kepada Foss tentang keadaan kota dan Rimuru Sama saat ini. Foss menjawab, keadaan kota mulai normal kembali, tapi Rimuru Sama masih menyendiri di sisi Shion Sama sampai saat ini. Setelah pembicaraan mereka selesai, Foss bersama Nemu dan Stella pun memasuki ruangan Miyuran untuk memberikan makanan dan juga mengganti selimut. Foss kemudian bertanya, "Miyuran Sama, mengapa kamu melakukan hal ini?" Miyuran berkata, "Sepertinya ini adalah takdir yang membawa pelayan dari 4 Raja Iblis ke sini seperti ini." Foss berkata, "Hah? 4 pelayan Raja Iblis?" Miyuran menjawab, "Kau belum menyadarinya ya? Aku adalah seorang majin yang melayani Raja Iblis Clayman. Aku diperintahkan Raja Iblis Clayman untuk menyelidiki negara ini. Dengan kata lain, aku adalah seorang mata-mata." Foss yang mendengar itu pun sangat terkejut. Foss dengan nada sedih berkata, Tapi kau sangat akrab dengan Yom dan kelompoknya kan?" Miyuran menjawab, "Aku hanya berpura-pura agar bisa memanfaatkannya sebagai alat. Pikirkan saja, tak mungkin seorang majin sepertiku bisa berteman dengan manusia." Foss berkata, "Kau bohong, Yom Sama sangat peduli padamu. Jika itu semua hanya berpura-pura, kenapa kau tidak berpura-pura menangis dan menggunakannya sebagai pelindung?" Miyuran yang mendengar perkataan Foss itu pun seakan hatinya bergetar. Miyuran menjawab, "Kau cukup pintar sekali. Tapi, apakah aku berpura-pura atau tidak, itu tidak penting. Yang pasti, aku sudah mengaktifkan penghalang anti-sihir untuk melemahkan warga kota. Dan sekarang, peranku telah berakhir. Tak lama lagi, pasukan Falmouth akan menyerang Tempest. Lalu, Raja Iblis Milim juga akan menindaklanjuti pernyataannya tentang perang dan menghancurkan Zura Zania." Stella yang mendengar itu pun sangat terkejut dengan berkata, "Hah? Milim Sama menyatakan perang? Kenapa itu bisa terjadi? Aku tahu Milim Sama tidak suka bosan, tapi Milim Sama tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal." Di satu sisi, Foss mencoba berkata kepada Stella,
Akan tetapi, Stella langsung memotong apa yang akan dikatakan Vos dan berkata, "Apa Vos? Jangan bilang kau tahu tentang hal ini. Apa yang telah kalian lakukan kepada Milim Sama?" Vos yang mendengar Stella seenaknya bicara itu pun sedikit kesal dan berkata, "Karyon Sama tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Yang pasti, Milim Samalah yang menyatakan perang dengan sewenang-wenang." Di saat mereka berdua bertengkar, Miyuran mencoba melerai mereka dan berkata, "Tenanglah kalian berdua." Tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Nemu juga berkata, "Itu benar, Nemu juga belum mendengar apapun tentang itu dari Frey Sama." Vos pun menangis dan berkata, "Tapi, Zurazania berada dalam begitu banyak masalah, kami harus mengevakuasi semua orang." Di satu sisi, Miyuran pun sangat iri ketika melihat Vos, Stella, dan Nemu yang sangat mencintai tuan mereka. Miyuran berkata, "Sepertinya kalian sangat mencintai tuan kalian, tapi itu bukan sesuatu yang dapat kurasakan. Jadi, aku sangat iri dengan kalian." Stella menjawab, "Tentu saja, karena Milim Sama adalah Raja Iblis terkuat dan terbaik." Nemu berkata, "Frey Sama memang menakutkan jika dia marah, tapi dia adalah ratu yang mulia." Vos berkata, "Karyon Sama juga tidak kalah, dia adalah raja yang baik kepada semua orang." Setelah itu, Miyuran berkata, "Aku tidak tahu dengan pasti, tapi mungkin Clayman adalah dalang di balik semua ini." Stella berteriak dengan berkata, "Tidak mungkin orang seperti itu bisa menipu Milim Sama. Aku harus kembali dan memastikannya." Stella kemudian bergegas pergi untuk kembali ke negaranya. Vos dan Nemu pun mengejar Stella. Namun di saat Stella akan pergi meninggalkan Tempest, ternyata mereka tidak bisa keluar dari penghalang yang mengurung Tempest. Dan pada saat itulah, tiba-tiba sebuah penghalang baru telah muncul. Namun penghalang ini terasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Vos yang mengetahui ini pun sedikit panik dan akan mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, datanglah seorang Goblin Rider dari pasukan Kaibitai untuk memberitahu Vos bahwa penghalang itu dibuat oleh Rimuru Sama. Dan besok Rimuru Sama meminta semua orang untuk berkumpul di balai kota. Vos bergumam, Rimuru Sama akhirnya akan mulai bergerak. Singkat cerita, di keesokan harinya, Vos, Nemu, Stella, dan semua orang pun berkumpul di balai kota. Di sana terlihat Rimuru Sama akan memulai pidatonya. Rimuru berkata, "Aku minta maaf karena tidak melakukan apa-apa dalam 3 hari terakhir. Aku akan menjelaskan rinciannya nanti. Tapi untuk saat ini, izinkan aku memberitahu daftar sederhana dari rencanaku. Aku akan menjadi Raja Iblis. Aku akan menggunakan kekuatan itu untuk mengambil kembali nyawa yang dicuri dari kita. Aku telah menciptakan penghalang baru untuk menggantikan penghalang anti-sihir yang akan kita hancurkan nanti. Penghalang ini digunakan untuk mencegah jiwa-jiwa mereka yang terbunuh agar tidak terpencar. Aku akan menghidupkan mereka semua. Dan untuk menjadi Raja Iblis, aku akan menghancurkan semua tentara Falmouth itu sendiri. Sementara itu, aku telah meminta Suna untuk membantu membuat penghalang tambahan. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia jaga sendiri. Untuk itu, aku membutuhkan kekuatan kalian dan doa-doa kalian semua. Jadi, semuanya pinjamkan aku kekuatan kalian." Setelah pidato Rimuru selesai, semua orang pun bersorak dengan sangat keras. Mereka percaya jika Rimuru Sama dapat melakukannya. Tapi di satu sisi, Vos, Stella, dan Nemu sangat terkejut dengan pidato Rimuru Sama. Vos bergumam, "Hah? Rimuru Sama akan menjadi Raja Iblis dan menghidupkan orang mati?" Itu terdengar sedikit berlebihan bahkan untuk Rimuru Sama. Tapi, aku berharap itu benar-benar berhasil. Setelah itu, semua orang pun mulai mempersiapkan persiapannya masing-masing. Pasukan yang akan menyerang juga akan segera pergi. Dan pada saat itu, Stella juga akan mengikuti pasukan penyerang agar Stella bisa keluar dari penghalang bersama mereka. Tapi tiba-tiba, Gobumon telah menghadang Stella dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini pada saat seperti ini?" Stella menjawab, "Dapatkah kau membawaku keluar denganmu? Aku harus kembali ke negaraku untuk memeriksa keadaan Milim Sama."
Fox kemudian menundukkan kepalanya dan juga memohon kepada Gobumon. Bahkan Nemu juga berkata, Nemu juga ingin kembali. Dan tiba-tiba datanglah Kapten Rigur dengan menjawab, bergabunglah dengan garis keamanan. Dan setelah kita selesai menghancurkan penghalang, aku tidak peduli apa yang akan kalian lakukan. Jika hanya kalian bertiga, Rimuru sama tidak akan keberatan. Mendengar itu, Stella, Fox, dan Nemu pun berterima kasih kepada Kapten Rigur. Sesaat kemudian, Rimuru sama telah membagi kelompok untuk para penyerang di berbagai sisi. Setelah kelompok penyerang dibagi, Rimuru berteriak dan berkata, kalian tidak perlu menahan diri, hancurkanlah mereka. Sedangkan aku akan menghancurkan pasukan utama tentara Falmouth. Setelah itu, Rimuru pun membuat sebuah lubang di penghalang untuk mengeluarkan semua pasukan penyerang. Fox, Stella, dan Nemu kemudian juga keluar dari penghalang tersebut. Di saat semua pasukan akan menuju ke posisi mereka masing-masing, Fox, Nemu, dan Stella telah ditugaskan untuk menjaga garis pertahanan sisi selatan kota jika ada penyusup. Dan tak perlu menunggu lama, penghalang anti sihir telah berhasil dihancurkan dalam sekejap. Fox berkata, tidak mungkin, mereka sudah menghancurkan penghalang anti sihir. Ini lebih cepat dari apa yang diharapkan. Penghalang itu pun digantikan oleh penghalang yang dibuat oleh Suna. Penghalang itu terlihat cantik dan sangat kokoh. Dan karena penghalang anti sihir telah berhasil dihancurkan, sesuai kesepakatan, Stella dan Nemu pun diperbolehkan kembali ke negara mereka masing-masing. Fox berkata, berhati-hatilah Stella dan Nemu dan sampai bertemu kembali. Sedangkan di balai kota, semua orang telah memanjatkan doa mereka untuk mempertahankan penghalang. Karena padatnya energi sihir di Tempest, Ellen dan kelompoknya pun akan pergi dari sini. Miyuran juga berkata, Yom, kau juga harus pergi. Kepadatan energi sihir di sini akan meningkat dan beracun bagi manusia. Namun, Yom tersenyum dan menjawab, apa yang kau bicarakan Miyuran? Aku tak akan meninggalkanmu. Aku akan bersamamu selamanya. Wajah Miyuran pun memerah ketika mendengar perkataan Yom tersebut. Selain itu, semua pasukan yang menyerang di beberapa titik juga telah kembali dan berkumpul di balai kota. Dan sekarang, yang tersisa adalah menunggu kembalinya Rimuru sama dari pembantaiannya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. わかった。町へ戻って警戒を続けてくれ。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.